Selamat siang Bu Adel, nama saya Johannes Joshua Matthew, kelas 11C absen 18. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan bab 6. Akuntansi pemerintahan pada bab 6 dibagi 4. Yang pertama, transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Yang kedua, akuntansi liabilitas. Yang ketiga, akuntansi ekuitas. Yang keempat, transaksi akuntansi untuk koreksi kesalahan. Yang pertama, transaksi akuntansi aset satuan kerja dan akuntansi aset desa atau keseluruhan. Aset ini adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dalam suatu instansi merupakan salah satu elemen pokok yang harus dilaporkan dalam laporan akuntansi. Yang pertama, transaksi akuntansi aset satuan kerja. Akuntansi aset satuan kerja adalah bentuk pertanggungjawaban pengendalian akuntansi yang digunakan untuk mengolah dan mencatat aset bagi satuan kerja. Contohnya A. Jurnal penambahan aset tetap. Penambahan aset tetap adalah peristiwa yang sering terjadi dalam suatu pemerintah daerah atau pemerintah desa. Pencatatan penambahan aset berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dapat dilakukan dengan membuat jurnal. Yang ke B. Jurnal penyusutan aset. Penurunan aset adalah peristiwa terjadi penurunan nilai yang terus-menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset. Penyusutan termasuk ke dalam bentuk penurunan kualitas, kuantitas, dan kapasitas. Yang kedua, transaksi akuntansi aset desa atau kelurahan. Pencatatan dalam akuntansi aset desa digunakan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa. Hal tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang atau utang dilakukan pada setiap akhir tahun atau akhir periode akuntansi. Yang ke B, akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah utang yang ditimbulkan dari transaksi sebelum dan cara penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Yang pertama, akuntansi liabilitas untuk satuan kerja. Sistem akuntansi kewajiban SKPD adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya di mana cara penyelesaiannya dapat mengakibatkan aliran keluar sumber java ekonomi pemerintah. Penyebab muncul liabilitas untuk satuan kerja ini yaitu adanya perikatan dengan pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada memerintahkan kewajiban kepada masyarakat, dan alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya. Yang kedua, akuntansi kewajiban untuk pemerintah desa. Akuntansi kewajiban pemerintah desa merupakan utang yang timbul sebagai dampak adanya penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman masyarakat dan lembaga keuangan. Yang C, akuntansi ekuitas. Ekuitas ialah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas. Adapun pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan liabilitas disebut ekuitas dana. Ekuitas dana efektuasi adalah kekayaan pemerintah yang ditanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan utang jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri atas dana yang diinvestasi dalam jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah yaitu dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif yang besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahunan anggaran. Selanjutnya, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri atas sisa lebih pembayaran anggaran atau disingkat silpa, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Yang terakhir, transaksi akuntansi untuk koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Yang pertama, melakukan koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja. Kesalahan atas pengeluaran belanja dapat mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi cara material posisi aset selain kas. Yang kedua, melakukan koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak dapat diulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan dilakukan apabila kesalahan tersebut mengakibatkan saldo kas berkurang. Ketiga, peristiwa luar biasa. Menurut penyetaan standar akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 10 paragraf 4, peristiwa luar biasa merupakan suatu transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa atau normal suatu entitas atau lembaga atau instansi pemerintah. Sekian dari presentasi bab 6. Terima kasih.